ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan izin Allah untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah bulanan kita menggunakan kitab yang berjudul Ar-Rawdul Unuf lil Imam Abil Qasim Abdurrahman Al-Khas'ami As-Suhaili wa ma'ahu As-Sirratun Nabawiyah li Ibn Hisham, ditahqiq oleh Abdullah Al-Munshawi, terbitan Darul Hadith Al-Qahirah di Mesir. Namun saya kalau pakai kitab ini sekarang hurufnya kecil-kecil, susah bacanya, jadi saya foto supaya kalau misalnya nggak kebaca, saya bisa zoom gitu di sini. Tapi kitabnya saya pakai jaga-jaga kalau baterai habis. Jadi dulu awal-awal mungkin tahun 2000-an masih enak bacanya, sekarang sudah sulit. Itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mata mulai rabun, rambut mulai putih, tanda-tanda kita itu sebenarnya makin dekat dengan waktunya, ya. Jadi ya itulah kebijakan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih warning dikit-dikit, badannya, mata, rambut gitu, suara dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari tubuh kita sendiri, ya. Dengan begitu kita jadi bijaksana, nggak cepat marah, nggak cepat emosi gitu. Itu sebenarnya, ya. Dulu saya masih muda susah memahami itu. Tapi lama-lama oh iya benar, ternyata yang membuat hidup kita ini nikmat diantaranya adalah tenang dengan ketetapan Allah. Nah, itu. Kalau yang lebih senior lagi pasti sudah ngerti lah bagaimana nikmatnya hidup tenang, ya, tidak hingar-bingar lagi. Nah, salah satunya kita alhamdulillah difasilitasi di sini bisa ngaji. Ngaji itu salah satu buat ngeredam hingar-bingar hiruk pikuk dunia, ya. Jadi bersyukurlah kalau bapak-bapak di sini atau ibu-ibu mampu duduk beberapa menit. Jadi jangan lupa niat iktikaf, ta'lim, ya. Itu adalah salah satu di antara kenikmatan dunia, ya, taman-taman surga, ya. Insya Allah nanti kita di akhirat nanti tersenyum dengan hari ini nih, saat seperti ini tersenyum kita nanti. Karena ketika Allah ganti capeknya kita, ya enaknya kan baring ya sekarang ini, istirahat makan atau apalah, diganti sama Allah dengan lebih banyak lagi, itu nikmatnya luar biasa. Sekarang aja rasanya berat, tapi nanti ketika diganti Allah Subhanahu wa taala, kita pasti berandai-andai, kalau kayak gitu dulu ngajinya lebih lama lagi aja gitu. Ya, gitu. Itu nikmatnya insya Allah. Nah, hari ini kita mau bahas dua bagian. Pertama, bagian akhir dari peristiwa masuk Islamnya Bunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan peristiwa Fatrah. Fatrah itu terputusnya wahyu, sekitar 6 bulan lamanya, persis setelah turunnya Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Jibril alaihissalam ata Rasulullah. Jibril diperintah Allah ketemu, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata kepada Nabi, aqri fi'il amr, bacakan, sampaikan, beritahu, macam-macam maknanya, Khadijata, sampaikan kepada Khadijata as-salama min rabbiha, sampaikan kepada Bunda Khadijah atas jasa-jasanya menemani Nabi dalam dakwah, sampaikan salam dari Robnya dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah SAW,
Dipanggil sama Nabi, ya Khadijah, wahai Khadijah, hada Jibril, ini ada Jibril. Tapi yang nggak kelihatan, karena yang bisa melihat Jibril pada waktu itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Bunda Khadijah yakin, karena apa? Salah satu di antara keimannya kan iman kepada malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya, bisa lihat maupun enggak. Ya, kalau kita hanya beriman kepada yang bisa kita lihat, kufur nantinya. Ya. Surga belum bisa dilihat, neraka nggak bisa dilihat, malaikat nggak bisa dilihat, nabi-nabi selain Nabi Muhammad aja kita nggak bisa lihat, gitu kan? Nah, pentingnya kita itu punya keimanan. Itu. Jadi assalama min rabbiha. Kemudian Nabi berkata kepada Bunda Khadijah, wahai Khadijah, wahai istriku, hada Jibril yukri'ukis salama min rabbiki. Ki, ya, domir untuk mu'annats. Jadi kalau kita baca anta, engkau laki-laki, anti, engkau perempuan, ya. Ka rabbuka, Tuhanmu laki-laki. Untuk orang laki, kepada orang laki-laki sama rabbiki kalau perempuan. Kalau banyak rabbikum. Saya diperintahkan oleh Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam kepadamu khusus dari Allah. Jawaban Bunda Khadijah, faqalat Khadijatu. Khadijah langsung berkata, Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibril assalam. Jawaban wanita cerdas, wanita solehah. Ya. Bukan minta selfie sama Jibril gitu. Kalau kita kan kalau didatangi orang penting kan, apa yang kita lakukan duluan? Foto bareng. Foto bareng dulu. Jawabannya cerdas. Saya sampaikan, kata Bunda Khadijah, salam untuk Allah. Karena nanti Jibril kan balik lagi ke atas, balik lagi pada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tugas sudah selesai. Allahus salam wa minhus salam. Bagimu assalam ya Nabi, wa ala Jibril assalam. Langsung diborong 3 salam. Dapat salam dari Allah melalui perantaraan Jibril. Jibril nggak bisa ngomong langsung kepada Bunda Khadijah, melalui perantaraan Nabi. Nabi yang nyampaikan. Maka balik lagi dengan urutan sesuai dengan kemuliaan. Salam kepada Allah, salam kepada Rasulullah, salam kepada Jibril. Dapat semua. Orang pertama atau orang satu-satunya yang bisa nitip salam kepada malaikat Jibril alaihi salam. Itulah kehebatan Bunda Khadijah. Jadi kalau kita punya istri solehah di rumah, dia jaga sholatnya, dia jaga kehormatannya, dia urus rumah kita. Bahkan kalau kita lagi oleng-oleng, dia punya penghasilan untuk bantu kita sementara waktu, walaupun bukan kewajibannya. Ngurus anak kita, ketika pulang menyambut kita, itu dunia sudah terpenuhi. Gak usah neko-neko lagi, gak usah macem-macem lagi laki-laki kalau sudah dapat itu. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia itu isinya kesenangan, perhiasan. Ya, dunia itu adalah cuma kesenangan, karena kita kan nggak selamanya di sini. Baliknya kemana? Bukan ke Tebet, baliknya nanti ke Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, istirja kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin bahwa kita semua akan kembali, tinggal antrinya aja belum sampai waktu. Gitu. Ad-dunya mata'un, kata Nabi. Dunia itu isinya senang-senang, hal-hal yang mubah, yang boleh. Ya. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kesenangan, perhiasan, nikmat di dunia, al-mar'atu as-solihatu. Perempuan, istri yang solehah. Kalau sudah dapat istri yang solehah, suami masih aja maksiat, kebangetan, kufur nikmat. Ya, lihatkanlah, ya kan? Makanya sampai orang-orang Barat punya ide apa? Punya pandangan, di belakang laki-laki yang berhasil ada perempuan yang kuat. Dalam Islam dibalik udah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Mau di depannya laki-lakinya jadi nggak jadi, di belakangnya pasti ada perempuan yang solehah kalau hidupnya lurus.
Masalah dunia, ya kadang-kadang kita nggak kebagian. Mungkin tidak semua orang jadi direktur, tidak semua orang jadi presiden, tidak semua orang jadi hebat kan? Tetapi kalau dia soleh, pasti di belakangnya ada soleha. Dalam Islam bahkan bukan di belakang, posisi di samping. Di samping, karena kita setara di hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping. Bahkan dalam banyak kasus istri di depan. Loh kok bisa? Ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya harus berkhidmat? Ummuki, ummuka, ummuka. Nanya lagi, setelah itu siapa? Ummuka. Setelah itu siapa? Ummuka, 3 kali. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Nanya-nanya bapaknya kan? Abuka. Baru setelah itu bapak. Jadi kalau ibaratnya dipasang soft, 3 soft di depan perempuan. Kalau urusan khidmat anak, baru laki-laki. Hebat nggak? Kita ingatnya cuma di belakang laki-laki sukses, ada perempuan di belakang. Kalau Islam di samping, kadang di depan bahkan. Hebatnya tuh begitu. Makanya Bunda Khadijah sampai mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Secara langsung. Itu. Jadi alhamdulillah. Kita sudah tahu itu kedudukannya. Makanya nanti seluruh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan tidak menikah lagi sampai Bunda Khadijah meninggal. Setelah meninggal dunia 02 tahun. Setelah itu menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Setelah itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baru ketemu nanti di Madinah setelah hijrah. Dan seluruh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya status ummahatul mukminin, ibunya orang yang beriman. Jadi kita ini beriman, kalau ditanya ibunya siapa? Ibu kandung kita sebutkan pertama. Setelah itu ada lagi? Nggak ada. Seluruh istri Nabi Muhammad SAW ibu kita. Maka jangan ada yang ikut-ikutan menyetir-nyetir ayat-ayat atau hadis-hadis batil yang menjelek-jelekkan istri Nabi. Jangan ada yang ikut-ikutan. Karena itu sama saja kita menjelek-jelekkan ibu sendiri. Makanya di dalam kajian jelas bahwa ibu kita di samping ibu kandung kita, yaitu ibu para istri dari istri-istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu kita. Secara ideologi, secara keyakinan itu ibu kita. Jadi ketika membicarakannya, ya antum hormatnya seperti antum hormat membicarakan ibunda, ya kan? Ketika mendengar kisahnya antum cintai sebagaimana antum mencintai ibunda. Jadi kita tidak main-main tuh kalau urusan kehormatan istri-istri Nabi, kita paling depan. Gak boleh macam-macam orang ngomong seenaknya tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada kasus-kasus, kadang-kadang kan ada kecemburuan di antara mereka. Nggak boleh kita kemudian menilai jelek. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Itulah dahsyatnya Islam itu, menyusun skala prioritas, skala penghormatan kita. Jadi ketika mendengar Nabi, mendengar tentang keluarganya, ta'zim kita, ya, hormat, sayang, cinta, senang, sedih kalau mereka sedih, ikut gembira kalau mereka gembira. Itu. Jadi iman itu adalah mengendalikan diri kita sehingga kita senang ketika melihat kisah-kisah yang menyenangkan Nabi, ikut sedih ketika ada kesedihan mereka. Wah, itu dahsyat, itu nikmat. Ya, nikmat. Sehingga kita nanti bisa mengambil ibrah bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini secara relatif lebih ringan dibandingkan dulu perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya ada yang difitnah. Nanti kalau kita sampai kepada pembahasan di Madinah, istri Rasulullah yang bernama Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma itu pernah difitnah berzina. Nanti kita lihat. Wah, itu menyebar luas itu di Madinah. Yang paling banyak memforward, men-share berita palsu itu adalah kaum munafikin. Nah, jadi hati-hati ya kalau berurusan dengan kisah-kisah tentang rumah tangga Nabi. Lihat siapa yang nulis, rujukannya kitab yang mana. Jangan main asal tangkep begitu saja. Selesai. Setelah itu qala Ibnu Ishaq, thumma fatarul wahyu. Setelah itu wahyu terputus sejenak.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan lupa kalau ada yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawat, ikut solawat dalam hati, dilafazkan lebih bagus lagi, sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau ngomongin terus-menerus kayak kajian sirah kan, Nabi lagi Nabi, ya selawat sebanyak itu. Satu solawat 10 kebaikan. Setengah jam kita di musola ini mungkin ada sekitar 15 kali disebutkan nama Nabi, 15 kali kali 10, 150. Kita gajian aja sebulan cuma sekali. Kecuali yang punya bisnis, gajian terus ya tiap hari. Nah, ya. Duduk di sini 150. Yang bentuknya sehat lah, ketenangan lah, selamat dari mara bahaya lah, jauh dari ain lah, jauh dari hasad orang, tak terhingga. 10 itu bukan berarti duit, tidak selalu uang. Jadi jangan pelit sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secapek-capeknya begitu dengar misalnya ngantuk-ngantuk kajian, tiba-tiba terbangun lagi ngomong Nabi Muhammad sallallahu, ikut sholawat. Terus tanya tadi cerita apa gitu. Ceritanya nggak tahu. Ikut sholawatnya aja nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Jadi terputus wahyu fatratan min dzalika, berhenti hatta syaqqa dzalika alaihi fa ahzana, sampai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Ya. Ada rasa sedih di dalam jiwa Nabi. Karena Rasulullah itu kan seorang laki-laki yang punya perasaan. Ada rasa sedih, ada rasa bangga, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Tapi memang lebih terkendali emosinya dibandingkan kita. Kita perlu belajar dengan Nabi bagaimana mengatasi masalah besar tapi bisa tenang. Bisa tenang. Nah, dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa Rasulullah bersedih. Kenapa bersedih? Karena Rasulullah itu senang dengan turunnya Jibril membawa pesan-pesan dari Allah. Senang. Kita pun senang ketika baca Quran. Kita kan udah nggak ada lagi wahyu turun. Wahyunya sudah lengkap di dalam Quran itu. Jadi ketika baca Quran harus ada kesenangan yang sama. Kalau satu hari tidak baca Quran ada kesedihan, bisa nggak? Ya harus bisa. Ya, tidak usahlah pakai standar-standar odoj yang sebulan, satu hari satu juz. Minimum satu hari baca Quran itu, tadaburi, laksanakan. Jangan sampai los dari pagi sampai pagi lagi tidak baca sedikit pun. Ustadz kan kalau sholat baca, iya itu sholat lain lagi. Bacalah Quran itu. Install di HP nggak ada masalah kok secara fikih. Lagi di base, ya kan? Dari tempat ke sini dapat satu halaman kalau rajin. Baliknya lagi satu halaman lah. Di kereta Tebet turun saya Depok Baru kan, dapat 3 halaman kadang-kadang. Daripada main game. Main game itu kan dapat reward itu kan fata morgana kan, nggak benar-benar dapat kan. Tapi Quran jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf mendatangkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim aja bolak-balik alif lam mim, kayak nggak ngerti yang lain, halal. Cuma orang sebelah bingung. Dari tadi alif lam mim nggak maju-maju. Maju dikit alif lam ro, lagi alif lam ro lagi, alif lam ro lagi. Ya. Canggih dikit kaf ha ya ain sod. Oh, tapi tidak tahu seterusnya, itu aja yang tahu, bola balik di situ. Tidak ada salah. Tapi yang lebih bagus lagi nambah. Jadi Rasulullah merasa bersedih, faja'ahu Jibril bi surati duha. Setelah lama, nah lamanya ini para ulama berbeda pandangan. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat pendapat dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Anas bin Malik dan juga oleh Ibnu Abbas bahwa sekitar sitata ashur, 6 bulan. Bayangin dari rutin Jibril turun sampai kemudian break 6 bulan. Rasulullah begitu lama rasakan. Begitu berat sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya, begitu berat. Nah, kemudian setelah itu Jibril alaihissalam turun membawa surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha, demi waktu duha. Ada yang mengatakan ketika matahari sudah naik satu penggala. Walaili idza saja, ketika malam sudah meliputi atau sudah mulai gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, tentang ini ada hadisnya. Ntar dulu. Saya ambil filenya dari September 22. Tadi saya temukan hadisnya di dalam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Qala Al-Aufi, Imam Al-Aufi, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, abta'a anhu Jibril ayyaman. Sekali waktu, beberapa waktu Jibril berhenti turun, ketika datang lagi, ya, lama. Maka faqala al-musyrikun, berkata orang-orang musyrik, nyindir Nabi. Ini kan kejadian di Mekah, ada orang musyrik. Kata mereka, wadda'ahu rabbuhu wa qala, wadda'ahu rabbuhu wa qala, Tuhanmu benci dan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Orang senang banget, Rasulullah sedih. 6 bulan, bayangkan, 6 bulan tidak turun itu wahyu. Orang-orang musyrik mulai, Muhammad ada wahyu nggak hari ini? Gitu. Nggak ada. Padahal mereka dikasih tahu juga nggak didengerin, cuma ngeledekinnya aja, ngebully saja, hanya membuli saja. Sampai mereka berani setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, wah ini jangan-jangan Jibril nggak balik lagi, kata mereka. Salah apa engkau Muhammad? Diledekin begitu, sampai mengatakan, ada yang berani mengatakan, kata Imam Al-Aufi, wadda'ahu rabbuhu, Tuhanmu meninggalkan engkau, wa qala, dan memberikan engkau kesulitan. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha itu, mana loncat-loncat dia, alam yajidka yatiman fa'awa ma wadda'aka rabbuka, tidaklah meninggalkan dan tidak pula membenci. Jadi ada orang yang mengatakan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 6 bulan. Kenapa? Nah, nanti dibahas di dalam surat Ad-Duha itu. Ada satu riwayat lagi yang saya ingin angkat, ini dari Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dikatakan di sini, jadi ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril itu dalam keadaan sedang berbaring, tidur, lagi nyamping gitu. Qala Ibnu Mas'ud, ittaja'a Rasulullah ala hasiri. Rasulullah lagi tidur di atas ini bukan tempat tidur, tapi di atas terpal, karpet kasar. Falamma staiqadha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ja'altu amsahu janbahu. Aku lihat di bagian samping tempat Rasulullah. Kalau Rasul tidur itu enggak telentang, tapi miring, nyamping. Nah, di bagian sampingnya itu berbekas karena ininya tadi kasar, karpetnya itu kasar. Ya, ambalnya itu kasar. Aku lihat kejiplak. Wa qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ala adantana hatta nabsutolaka alal hasiri syai'an. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk menambah ketebalannya itu, nambahin tebel supaya badanmu enggak sakit-sakit begitu, supaya enggak japlak begitu. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, apa keperluan saya untuk dunia. Itu hadis yang paling zuhud tentang dunia Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan aja begitu.
Saya tidak perlu dengan dunia ini. Ma'ana wad dunya, saya tidak perlu dengan dunia. Innama mathali wa mathalud dunya, saya itu kalau diibaratkan dengan dunia itu karahibin, seperti rahib-rahib, orang yang tidak butuh dunia. Walaupun Rasulullah bekerja keras untuk memakmurkan dunia, untuk para umatnya dan seterusnya. Kata Nabi, ya, dhalla tahta syajaratin, seperti orang yang sedang istirahat di bawah pohon. Kata Nabi SAW, thumma roha, setelah itu berangkat, wa taraktuha, dan meninggalkan. Jadi dunia itu diibaratkan pohon yang rindang, terus kita berhenti sebentar, teduh dari sengatan matahari, terus tak lama setelah itu berangkat lagi. Sebentar itu aja. Tapi kita merasakannya 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang mati meninggal dunia masih muda, ada yang cuma 15 tahun. Sebentar. Relatif semua itu usia manusia itu yang ada sampai 100 tahun. Tapi kata Nabi seperti orang berhenti, sekedar berteduh, terus setelah melanjutkan perjalanan lagi ditinggal. Nah, kemudian disitulah turun walal akhiratu khairul laka minal ula, atau Rasulullah mengatakan sungguh akhir kehidupan seseorang itu jauh lebih baik, harus lebih diperhatikan daripada awalnya. Gitu. Jadi kalau kondisi kita sekarang dalam keadaan misalnya kurang mampu, atau mungkin dunia kita belum lapang, didorong kita untuk bekerja di dunia ini. Tetapi janganlah menjadikan itu patokan, satu-satunya patokan bahwa kehidupan kita ya seperti ini, tidak. Karena walal akhiratu laka walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhir kehidupan seseorang itu yang dinilai lebih, ya, ketimbang awalnya. Masya Allah. Jadi kalau kita hidup di dunia banyak dikasih Allah kebaikan, maka syukuri, nikmati, bagikan. Maka nanti ada di akhir surat Ad-Duha. Nah, kembali lagi kepada kisah tadi. Cari dulu tadi ini di mana? Oh, dia di September 22. Islamnya Bunda Khadijah. Nah, sini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Allah meninggalkan engkau dan tidak juga Allah Subhanahu wa taala membencimu. Kemudian akhiratul lak wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh kelak engkau pasti akan mendapatkan karunia daripadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau akan menjadi puas. Baru ditinggal 6 bulan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah langsung merasa sedih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang gimana nikmatnya? Wahyu turun lagi. Luar biasa, nggak bisa jawab. Tidak bisa menjawab betapa nikmatnya. Bayangkan kalau Al-Quran itu nggak ada, apa yang kita bisa baca? Bagaimana kita mendapatkan petunjuk? Ya? Jadi nikmat Al-Quran itu. Jangan pernah kita tinggalkan. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai ada satu hari berlalu tidak sedikit pun kita baca Al-Quran. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti nanti akan Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, dan engkau akan ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka, sebagai contoh kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah engkau lahir dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih awa, kasih atap, aslinya awa itu atap, kasih naungan, keurus. Itu. Berapa banyak di antara kita tidak sempat ketemu dengan orang tuanya, atau masih kecil sudah ditinggal mati, ditinggal wafat ayah atau ibu, ya kan? Kalau yang masih punya ayah ibu sekarang, masya Allah, peluang besar untuk surga, ya, mengurusnya, memanjakannya dalam batas-batas yang baik. Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Alam yajidka yatiman fa'aw. Makanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan anak-anak yatim.
Rasulullah kalau pulang dari perjalanan jauh mendatangi anak-anak yatim dulu. Atau Rasulullah SAW pulang dari peperangan langsung mendatangi rumah-rumah di mana ayahnya mungkin meninggal dunia dalam peperangan itu. Jadi anak-anak yatim dapat prioritas duluan. Terkadang Rasulullah gendong mereka itu untuk karena sebagian besar anak-anak kan nggak tahu ya, bahwa ayahnya nggak pulang lagi. Yang tahu paling ibunya, istri dari yang meninggal dunia. Itu Rasulullah berikan perhatian. Alam yajidka yatiman fa'aw wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dan Allah jadikan engkau ketika dulu masih meraba-raba, kebingungan mau kemana. Maksudnya kebingungan di sini ad-dhala, asal katanya dolala, itu adalah Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana Rasulullah menjelang kenabian itu mencari tempat untuk menyembah Allah, mencari tempat untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam urusan dunia, mencari tempat untuk tahannuth, beribadah sebagaimana yang dipahami dari millah Nabi Ibrahim. Kemudian fahada, aku beri petunjuk, aku angkat engkau menjadi seorang nabi dan rasul, dan aku turunkan Al-Quran kepadamu. Maka penekanan lagi bahwa di dalam huda atau petunjuk itu, maka kita pun harus mensyukurinya. Ya, bayangkan banyak orang di luar sana mencari ketenangan dengan cara obat, mencari ketenangan dengan cara dugem, mencari ketenangan dengan cara main game, tidak berhenti-berhenti. Padahal ketenangannya ada di dalam Al-Quran. Padahal ada di dalam Al-Quran. Ya, coba dibaca. Di sini kan ada terjemahannya kalau yang tidak tahu, dibaca. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Ail itu orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Bukankah dulu engkau dalam keadaan tidak mampu, aila atau ail, fa'aghna, kemudian Allah berikan banyak. Apa namanya, agna itu kan ghani ya, dalam Asmaul Husna itu Al-Ghani itu adalah Allah yang maha memberi, Allah yang banyak memberikan rizki. Berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Tadi mungkin kita belum punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Sudah ada pekerjaan, Allah naikkan derajat kita. Atau mungkin beberapa tahun yang lalu kita memulai bisnis, sekarang bisnis sudah maju. Mungkin kita masih kerja sama orang, suatu saat Allah kasih keberanian pada kita untuk buat perusahaan sendiri. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Ya, agna. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Setelah nikmat-nikmat yang banyak, setelah tadi dalam keadaan yatim Allah beri naungan, setelah tadi dalam keadaan kebingungan Allah kasih petunjuk, dalam keadaan miskin Allah kayakan, jangan sampai setelah nikmat-nikmat itu kalian rasakan, kalian melakukan ini. Maka ayat berikutnya bicara tentang larangan-larangan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang beriman. Fa'ammal yatima fala taqhar. Janganlah kepada orang-orang yang yatim itu kalian, padahal kalian sendiri pernah yatim, tapi kepada anak yatim berlaku sewenang-wenang. Ya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang sa'il, yang meminta-minta, ya, atau punya kebutuhan kepada kita, kita kemudian tanhar, berlaku kasar, berkata keras kepadanya. Ya. Baru kemudian ditutup, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini kadang-kadang suka disalahartikan. Arti yang benarnya dulu adalah wa amma bi ni'mati, terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, rabbika, yang datangnya dari Allah, fahaddits, syukurilah. Tapi banyak yang menerjemahkannya tampilkanlah, sehingga akhirnya jadi salah kaprah. Baru beli HP baru pamer, baru beli mobil baru, motor baru pamer.
Waktu ditanya, kenapa dipamer-pamerkan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata dia. Padahal yang dimaksud dengan haddatsa di situ adalah sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dipamerkan kepada. Kalau dipamerkan itu punya banyak masalah nantinya. Orang merasa iri, orang merasa dengki, atau suuzon. Wah, baru aja dia masuk kantor, baru aja kerja di sini, kok udah bisa beli motor sih? Gitu kan? Wah, suka ada zon kan, kita jadinya suuzon, berprasangka buruk. Padahal bisa jadi dia sudah nabung lama, kebetulan pindah ke kerjaan, dapat bonus awal langsung lunas. Yang bersangkutan yang ngiri, boros orangnya. Tapi dengki, ngelihat ada orang baru, kok orang baru, saya udah sekian tahun, ya boros. Mau 100 tahun juga kalau boros, ya nggak dapat apa-apa. Itu. Jadi hati-hati dengan memaknainya berlebihan. Boleh kita sampaikan, alhamdulillah kemarin anak saya naik kelas misalnya. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki, jadi bisa melunasi cicilan. Boleh. Tapi tidak perlu, apalagi di zaman media sosial ini kan kadang-kadang dikit-dikit upload, dikit-dikit ini, dikit-dikit gitu. Nah itu bisa menimbulkan, apalagi kalau misalnya itu dibiayai dari hutang. Nah itu nggak bagus. Jadi Jibril alaihissalam datang dan kemudian bukan hanya meneruskan lagi wahyu yang memang sudah terputus selama 6 bulan, tapi memberikan surah Ad-Duha sebagai surat pertama kali yang turun setelah masa fatrah yang begitu panjang. Jadi lain kali kalau kita sedang membaca surat Ad-Duha atau menggunakannya untuk bacaan sholat kita bisa merenungi lebih mendalam lagi, karena betapa gembiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu lanjut lagi. Ya, jadi sebagaimana nikmatnya kita kalau suatu saat nanti lanjut lagi ngaji, datang lagi menikmati sholat, ya, Ramadan sebentar lagi ini tanggal berapa? 18 ya? Tanggal 24, maaf, 24 Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsani. Berarti tinggal 6 hari lagi habis bulan, kemudian masuk Rajab, masuk Sya'ban, datang Ramadan. Berarti tinggal 2 bulan 6 hari lagi. 2 bulan 6 hari lagi Ramadan. Ya. Mulai lagi kita kan persiapan sahur, persiapan puasa, kemudian tarawih. Nah, dari sekarang cintailah Al-Qur'an, nikmatilah bacaan Al-Quran, supaya nanti tarawih yang agak panjang-panjang itu kita udah siap dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jangan mepet, kalau mepet itu pastinya berat ya. Jadi ketemu lagi surat Ad-Duha, ingat kenikmatan Nabi, bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Buat kita sendiri, perbanyak tilawatil Quran ya, perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah dan mengingat dan menyampaikan rasa syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu dari saya dalam waktu yang pendek ini, sudah pas jam 1 lewat sedikit. Mudah-mudahan 2 pesan utama, nikmat berupa istri solehah di rumah, anak-anak yang soleh dan solehah, syukuri. Tidak usah banyak-banyak lihat orang sudah punya ini, cukup 2 itu saja, dunia sudah terpenuhi. Bersemangat, syukuri, senang dengan apa yang kita miliki, sambil nabung dikit-dikit untuk apa yang kita masih mau. Jangan mengabaikan apa yang Allah sudah beri. Nikmati apa yang sudah Allah beri, sambil kerja dengan semangat, profesional, amanah untuk apa yang kita masih inginkan. Boleh, mubah. Dan yang kedua, fatroh. Jangan sampai masa kosong, kita pun jangan sampai baca tilawah Quran itu kosong seharian, gak ada sedikit pun. Manfaatkan waktu di jalan, manfaatkan waktu mungkin kalau yang naik kendaraan umum ya, manfaatkan waktu, jangan kebanyakan tidur, kebanyakan main. Kalau yang bawa kendaraan sendiri, sebelum berangkat dari sini tilawah dulu, cek, baru berangkat. Karena kalau sudah sampai rumah biasanya tepat, ya kan? Mandi, makan, sholat. Kalau belum sholat, tahu-tahu sudah ketiduran. Jadi saya sarankan, nggak tahu maghrib masih buka kan ya di sini? Maghrib bisa masih kan? Nah,
Maghrib dulu di sini, dapat tilawah sekian halaman, ya kan? Kalau ada acara atau kajian, ikut kajian. Pada Isya, pas pulang, udah tenang. Secara ruh sudah terpenuhi, mungkin juga sudah makan atau makan di rumah, sampai rumah nggak ada beban lagi. Kalau nggak bisa pagi, ya, tadi manfaatkan karena sebentar lagi kita Ramadan. Jangan sampai kita tercatat sebagai orang yang lalai. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan semua jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah supaya kita bisa mencintai Al-Quran, mencintai keluarga Nabi, dan mencintai datangnya Ramadan. Ya. Mau dibuka pertanyaan atau sudah? Ada yang mau nanya nggak? Gitu aja dulu langsung. Nggak ada? Bener? Satu? Kayak lelang aja. 3, 2, 1. Oke. Kalau tidak ada, alhamdulillah, sederhana. Insya Allah pekan depan kita masuk lagi kepada babak berikutnya dari kehidupan Nabi di kitab yang sama. Insya Allah kita lanjutkan lagi di hari apa kita? Selasa ya. Selasa insya Allah. Kajian bulanan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.